Lu nggak usah macem-macem ya sama gua. Terus pedulinya gua apa hah? Mau lu anak presiden kek? Kalau yang namanya songong mah songong aja. Dasar lu ya nggak tahu malu, dasar miskin. Rasain nih. Aduh. Selamat siang Pak, ini laporan keuangan pajak hari ini Pak. Berapa jumlah pajak yang kita dapatkan hari ini? Uang yang masuk hari ini ada sekitar 500 juta Pak. Oke, taruh aja laporan keuangannya di meja saya. Nanti saya pelajari lagi laporan keuangannya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Oh iya, silakan. Permisi Pak. Aku tahu apa yang harus aku lakukan pada laporan keuangan ini. Jadi aku boleh minta mobil baru nggak, Dad? Loh, emangnya kenapa sama mobil kamu yang sekarang? Ya nggak apa-apa sih, Dad. Cuman kan aku pengen ganti mobil baru yang jauh lebih bagus gitu. Masa iya sih Daddy nggak mau beliin aku mobil? Aku kan butuh mobil buat sekolah juga. Emangnya kamu mau mobil apa, David? Aku mau mobil itu loh, Dad, yang model Jeep tapi keluaran terbaru. Itu tuh yang keren banget deh pokoknya. Oh, mobil Jeep Rubicon. Udah nanti Daddy belikan ya. Besok pokoknya mobilnya dateng deh. Kamu gak usah khawatir ya sayang. Oke, Dad, makasih ya. Ya udah, kalau gitu David mau pergi nongkrong dulu ya, Dad, Mom, sama teman-teman. Ya udah, jangan malam-malam tapi ya pulangnya. Inget tuh, kalau pulangnya kemalaman, Mami hukum kamu ya. Biarin aja sih, Mam. David kan udah gede, gak usah disuruh pulang mulu. Tuh bener, Mam, apa kata Daddy. Mami mah kayak nggak pernah muda aja deh, nyuruh pulang mulu, ngeselin. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Mom, Dad. Jadi jangan terlalu memanjakan David begitu, nggak baik tahu. Daddy bukannya memanjakan David, Mam. Daddy cuma mau membahagiakan dia saja. Ya udah kalau gitu, Daddy ke kamar dulu ya, Mam. Daddy mau istirahat. Halo, dengan dealer mobil Jeep ya? Iya Pak, ada yang bisa dibantu? Tolong kirimkan mobil Jeep Rubicon 1 unit ya ke perumahan Metropolitan Sipira, Blok A6 nomor 14 atas nama Markus. Baik Pak. Untung saja aku cerdas dalam memanipulasi uang pajak. Jadinya bukan hal yang sulit untuk aku mewujudkan semua keinginan anakku itu. Wah, gila sih, enak banget nih mobil baru. Kalau tahu bakalan seenak ini, dari dulu gue minta beliin sama Daddy. Keren. Miskin, lu ngalangin jalan gua aja lu. Mobil ini mahal tahu. Harusnya lu tuh minggir pas ngeliat gua. Gimana sih lu? Loh, emangnya kenapa? Emangnya ini jalan pribadi kamu? Ini kan jalanan umum, jadi siapa aja boleh dong lewat sini. Nah, ini nih orang miskin yang nggak tahu diri. Wah, parah nih. Aku harus videokan diam-diam biar aku viralkan. Lu nggak tahu gue ini siapa, ha? Enggak, emangnya kamu siapa? Kok bisa sih kamu songong banget begitu, kayak nggak punya adab dan sopan santun? Gua ini anaknya Pak Markus. Lu tahu siapa bokap gua? Yang mana gua tahu, kan gua nggak tetanggaan sama lu. Gua ini anaknya Pak Markus, kepala kantor pajak. Lu nggak usah macem-macem ya sama gua. Terus pedulinya gua apa hah? Mau lu anak presiden kek? Kalau yang namanya songong mah songong aja. Dasar lu ya nggak tahu malu, dasar miskin. Rasain nih. Aduh. David, kenapa lu kasar banget sama dia? Gimana kalau dia meninggal? Nggak peduli gua, cuma sampah masyarakat. Cuy, kita cabut yuk. Abi bangun, Abi bangun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangun Abi, bangun. Dasar anak pejabat sok merasa berkuasa, kayak duit bapaknya halal aja. Gue sumpahin kalian juga mati cepet. Pokoknya gue harus viralin video ini. David, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu melakukan aksi sebodoh itu? Kamu ini ya sudah mempermalukan keluarga. Apa sih, Mom? Orang David gak ngelakuin apa-apa juga. Kok Mommy marah sih? Ini apa? Dasar kamu ini ya. Harusnya kamu itu menjaga nama baik keluarga, bukannya kayak gitu. Heran Mami, gak tahu malu banget. Ngeselin banget sih. Pokoknya Mami bakal laporin ini sama Daddy. Jangan dong, Mom, jangan dibilangin ke Daddy. David gak mau dimarahin sama Daddy soalnya. Suruh siapa kamu kayak gitu? Bikin malu keluarga. Udah gitu kamu bawa-bawa nama Daddy kamu. Loh, ada apa ini rame-rame? Bagaimana tanggapannya Pak mengenai kelakuan anak Bapak yang sudah menghabisi salah satu warga desa? Lalu jalur hukum seperti apa yang akan ditempuh oleh Bapak? Dasar orang kaya, seenaknya menindas orang-orang miskin. Pokoknya kalian harus merasakan akibatnya. Tunggu sebentar, ada apa ini? Saya tidak tahu apa-apa.
Anak Bapak David sudah menghabisi nyawa satu orang warga kampung, Pak. Dan gimana bisa kok dia mendapatkan mobil mewah harganya miliaran? Dari mana itu, Pak, uangnya? Ya sudah pasti dari hasil korupsi lah. Dari mana lagi? Maaf ya, maaf. Saya masuk dulu. Menanggapi kasus yang menimpa anak Pak Markus, saya jadi bertanya-tanya, kenapa Pak Markus bisa memiliki mobil mewah semahal itu? Padahal kan kita sama-sama tahu berapa gaji seorang pegawai pajak. Iya sama, Pak. Saya mencurigai jika adanya kecurangan dan tindak korupsi dari Pak Markus itu. Kita harus menyelidiki semua itu ya, sekarang juga pokoknya. Iya bener itu, kita harus menyelidiki ini semua. Pak, ternyata benar selama ini telah terjadi keanehan dari semua laporan keuangan 3 tahun belakangan ini. Ini sih fix Pak Markus melakukan tindak pidana korupsi uang pajak. Kita harus segera menangkap Pak Markus. Ya sudah, kalau gitu kita datengin saja Pak Markus sekarang juga. Pak Markus, kami membawa surat penangkapan untuk Pak Markus karena ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Markus ini. Bukan dugaan lagi, tapi ini mah emang udah jelas kalau Pak Markus ini melakukan tindakan korupsi. Apa? Jadi selama ini kemewahan yang Dedi berikan pada aku dan David itu hasil korupsi, uang haram. Dedi, aku nggak nyangka kalau Dedi bisa melakukan itu. Mam, ini nggak seperti yang Mami bayangkan. Ah, Mami kecewa banget sama Dedi. Pak, saya tidak melakukan korupsi, Pak. Saya mohon jangan bawa saya ya, Pak. Kalau bohong, semua bukti udah jelas. Sekarang Bapak nggak bisa mengelak lagi. Pokoknya Bapak harus ikut kami ke kantor sekarang juga. Ibu dan David juga harus mengosongkan rumah ini ya, karena semua aset akan kami sita. Oke, saya juga nggak sudi tinggal di sini. Ayo David, kita pergi. Pak, saya mohon, Pak, bebaskan saya, Pak. Enak aja mau bebas setelah Pak Markus melakukan tindak korupsi sebesar 20 triliun rupiah. Tapi, Pak, saya itu cuma hilaf, Pak. Walah, hilap kok keterusan sih. Aneh. Hahaha. Udah, kita jeblosin aja dia ke penjara sekarang juga. Saya pastikan Pak Markus akan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan Pak Markus itu. Ayo kita bawa ke penjara sekarang juga. Jangan, Pak, saya mohon, Pak, jangan bawa saya ke penjara. Ampun, Pak, maafin saya, Pak. Ada ampun, ayo kita bawa dia sekarang juga. Sekarang aku harus merasakan ini semua. Aku tahu ini semua konsekuensi atas dosa yang selama ini aku lakukan. Tapi aku sangat menyesal. Kekayaan dan kemegahan yang aku punya kini hilang semua. Semuanya sirna. Dulu aku hidup dalam kemewahan harta dan ketidakpedulian. Tapi insiden tragis itu membuat aku menyadari betapa hampa dan tidak bermaknanya hidupku yang terisolasi dari realita yang sebenarnya. Bahkan sekarang aku tidak tahu di mana keberadaan anak dan istriku. Ya Allah, ampuni aku atas semua dosa-dosaku ini. Aku tahu mungkin aku tidak layak untuk dimaafkan, tapi aku hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan berlumur dosa. Udah nggak usah nangis Pak, ngapain nangis sih? Kan udah ngerasain hidup mewah, kaya raya bergelimangan harta. Terus apa yang harus ditangisin lagi? Sekarang tinggal nikmatin aja hukuman atas semua perbuatan Bapak. Gak lama kok, cuma 30 tahun. Hahaha. Rasanya aku nggak sanggup jika harus bertahan di sini. Hatiku rasanya sakit sekali setiap mengingat semua hal yang terjadi. Aku tak mampu lagi bertahan di tengah tekanan dan rasa sakit. Sekarang aku akan memilih untuk melanjutkan hidupku yang baru tanpa bayang-bayang Markus lagi. Luka dan trauma yang ditinggalkan oleh Markus tetap menjadi bayang-bayang yang menghantui. Dan mungkin bisa saja aku tidak akan mau membuka hati lagi untuk pria manapun. David, maafkan Mami nak. Mami terpaksa harus meninggalkan kamu sendirian. Enggak, Dediku orang baik. Enggak, Dedi. Kasihan kamu David, kamu jadi seperti itu akibat ulah ayahmu sendiri. Mami harus pergi nak, Mami janji, Mami bakalan datang ke sini lagi. Oh iya Pak Markus, anak Pak Markus sekarang masuk rumah sakit jiwa loh. Kabarnya sih dia mengalami depresi berat. Bahkan dia sering ngamuk-ngamuk di rumah sakit jiwa. Dan istri Bapak pergi nggak tahu kemana. Pokoknya anak Bapak ditinggalin sendirian aja di rumah sakit jiwa Pak Markus. Apa? Jadi anakku gila? Ya bisa dikatakan seperti itu sih Pak.
Ya Allah, ternyata tindakan bodohku itu telah merusak segalanya yang aku cintai. Aku ditinggalkan oleh istriku yang paling aku cintai. Bahkan anakku harus menderita karena perbuatanku. Aku sangat menyesal ya Allah. Mulai hari ini aku bersumpah untuk melakukan segala yang aku bisa untuk memperbaiki apa yang telah aku rusak. Meskipun jalan pemulihan terasa begitu jauh dan berliku, memang benar ya ternyata korupsi itu bisa menghancurkan segalanya.